Masuk ke bab berikutnya ya, yang ekstraksi cair-cair. Saya minta maaf tadi tak cari-cari linknya kok nggak keluar, nggak ketemu, akhirnya minta tolong Ronald untuk ngirim lagi ya. Langsung saja untuk hari ini saya akan masuk ke ekstraksi cair-cair. Pengantarnya di buku Jinkopi saya coba saudara baca nanti. Tapi intinya ingin saya sampaikan bahwa ekstraksi secara umum, baik itu yang cair-cair ataupun yang padat cair nanti, itu merupakan salah satu metode pemisahan, metode separasi. Ya, jadi metode pemisahan dari komponen-komponen dalam campuran. Kalau kemarin kita bicara tentang distillasi, itu adalah salah satu metode pemisahan dengan perbedaan volatilitas untuk memisahkannya bisa dengan cara distilasi tadi. Kemudian ada lagi metode pemisahan dengan cara humidifikasi, dehumidifikasi. Ya. Humidifikasi itu melembabkan udaranya, tapi dehumidifikasi itu mengeringkan udaranya. Jadi udara yang lembab itu dikeringkan. Itu nanti ada hubungannya dengan pengeringan. Jadi memisahkan suap airnya dari padatan. Itu salah satu metode pemisahan juga. Ada juga metode pemisahan dengan cara absorpsi. Jadi ada mungkin di gas itu ada beberapa komponen, mau dipisah-pisahkan komponennya, maka salah satu komponennya tadi diabsorb, diserap, dilarutkan di dalam pelarut, ya, absorpsi. Baru nanti dipisahkan secara evaporasi atau distilasi dan sebagainya setelah diabsorpsi tadi. Ada lagi yaitu dengan cara distilasi, evaporasi misalnya. Evaporasi itu juga memisahkan komponen-komponen, memisahkan ke evaporasi itu adalah memisahkan airnya, uap airnya, ya, evaporasi. Kalau vaporasi, vapor, ya, jadi vaporasi, biasanya alatnya disebut sebagai vaporizer, itu ya sebenarnya menguapkan, tetapi khusus untuk yang air yang diuapkan itu disebut sebagai evaporasi, tapi kalau yang lain selain air itu boleh disebut sebagai vaporizer. Itu juga salah satu metode pemisahan. Nah, untuk yang ekstraksi ini adalah pemisahan, metode pemisahan yang didasarkan pada beda kelarutan. Ya. Jadi ada komponen A yang terkandung di dalam sebuah larutan, itu mau dipisahkan komponennya itu dengan cara komponen A tadi dilarutkan ke komponen C misalnya ya. Komponen A larut di dalam komponen B, kemudian nanti diambil dengan komponen C, di mana komponen C ini tidak larut dengan komponen B, tetapi bisa melarutkan komponen A. Jadi A tadi awalnya adalah terlarut di dalam B, kemudian nanti diekstrak ke C, sehingga sebagian itu akan masuk ke C, sebagian ada yang masih tersisa di B, ya, yang A tadi. Jadi zat terlarutnya A, pelarut pertamanya adalah B, kemudian diambil dengan pelarut kedua yaitu C. Antara B dan C itu tidak boleh saling melarut. Ya. Nanti ada contohnya di sana di pembicaraan kita nanti. A-nya misalnya asam asetat kalau nggak salah, itu terlarut di dalam air, kemudian diekstrak dengan isopropil alkohol, misalnya seperti itu. Itu adalah
sedikit pengantar, nanti coba dibaca di subbab 12.5a dari buku Jinkopis. Nah, sebelum masuk ke materinya yang sebenarnya, itu ada namanya aturan fasa atau menghitung derajat kebebasan. Ya. Aturan fasa itu ada rumusnya F sama dengan 2pi min N. 2 min Pi min N. Maksudnya ini adalah F ini adalah derajat kebebasan, Pi adalah jumlah fasa yang terlibat di dalam proses, kemudian N adalah jumlah komponen yang terlibat di dalam proses. Untuk sistem ekstraksi cair-cair, jumlah fasa yang terlibat adalah 2. Ya. Di fasanya nanti ada 2. Fasa itu pokoknya yang terpisah ya. Nanti ada 2 fasa, yaitu fasa ekstrak dan fasa cair. Fasa ekstrak itu adalah fasa di mana zat terlarut itu diekstrak, diambil. Ya. Misalnya tadi asam asetat itu pertama berada di dalam air, bercampur dengan air, kemudian diekstrak dengan isopropil alkohol. Nah, isopropil alkohol ini mengambil sebagian dari asam asetat itu untuk masuk ke isopropil alkohol. Nah, isopropil alkohol ini yang disebut sebagai fasa ekstrak. Sedangkan sisanya, jadi air yang masih mengandung asam asetat itu disebut sebagai fasa rafinat. Antara ekstrak dengan rafinat itu tidak saling melarut. Jadi ada fasanya ada 2, kemudian komponennya ada 3. Komponennya adalah A, B, dan C. Asam asetat, air, dan isopropil alkohol misalnya seperti tadi. Maka setelah kita masukkan Pi-nya adalah 2, N-nya adalah 3, maka harga F-nya adalah 2. F-nya ada 3. Ya. Jadi F sama dengan min 3 atau 3. Ya. Dari situ akan kelihatan bahwa derajat kebebasannya 3. Artinya untuk menghitung properti pada sistem tersebut ditentukan oleh 3 variabel properti yang harus diketahui. 2 diketahui maka 1 bisa dihitung. Ya, begitu. Untuk sistem ekstraksi cair-cair, 3 variabel properti yang diketahui atau ditentukan biasanya adalah suhu, tekanan, dan konsentrasi. Bila suhu dan tekanan diketahui, dengan mengetahui salah satu konsentrasi komponen yang terlibat dalam proses ekstraksi, maka properti yang lain, yaitu konsentrasi komponen pada ekstrak dan rafinat, itu dapat dihitung. Kalau di ekstraksi ini nanti bermain di konsentrasi ya. Di konsentrasi itu bisa dalam bentuk fraksi berat, fraksi volume, fraksi mol, dan sebagainya. Itu di ekspresi dari konsentrasinya dalam bentuk fraksi nanti. X dan Y, seperti pada distilasi kemarin. Nah, untuk ekstraksi itu hampir sama dengan distilasi, ada data keseimbangan. Jadi, pada sistem campuran 3 komponen, untuk menentukan konsentrasinya dalam keseimbangan, digunakan koordinat segitiga sama sisi seperti ini. Jadi ada A, seperti tadi yang saya katakan, misalnya asam asetat, kemudian B adalah airnya, kemudian C adalah isopropil alkohol misalnya, maka kalau saya tunjuk salah satu tempat di dalam koordinat segitiga sama sisi, maka konsentrasinya bisa dihitung, bisa ditentukan ya. Jadi di titik M ini itu maka kandungan fraksi B-nya itu sama dengan ini 0,2. Jadi di sini A-nya titik konsentrasi A murninya ada di kiri sebelah bawah, B murninya ada di kanan sebelah bawah, dan C murninya ada di atas. Makin ke bawah itu makin, kalau dari C makin ke bawah itu makin encer atau makin kecil konsentrasinya. Kalau A ini makin ke kanan maka konsentrasinya makin kecil. Yang B
makin ke kiri konsentrasinya makin kecil dan seterusnya ke atas dan ke bawah. Jadi pada titik M misalnya, maka bisa kita tentukan bahwa konsentrasi A-nya di M itu adalah ini, apa namanya, A-nya di sini, jadi dihitungnya dari mukanya, depannya titik A. Ya. Jadi konsentrasi A-nya adalah ini. Ya, jadi XA-nya sama dengan 0,4, kemudian XB-nya itu yang di depannya B, jadi ini 0,2, dan XC-nya yang di depannya C, ini adalah 0,4. Misalnya saja berada di tengah-tengah, M ini berada persis di tengah-tengah, seharusnya kan konsentrasi A-nya adalah 33%, 33,3%, B-nya adalah 33%, dan C-nya 33%, kalau pas di tengah sini. Ya. Demikian juga kalau berada di salah satu garis sisi dari segitiga, misalnya saja ada di sini misalnya di 0,5 tapi antara A dan D misalnya. Maka dari sini B-nya itu adalah 0. B-nya yang di sebelah bawah ini adalah 1, makin ke kiri 0. Ya. Jadi B-nya sama dengan 0, nah C-nya berapa? C-nya adalah 50% di sini, dan A-nya adalah 50% di sana. Kalau ada di titik antara 0,4 dan 0,5 di kiri ini ya, misalnya seperti ini. Pokoknya berada dimanapun titiknya, itu untuk menghitung konsentrasinya, tinggal membuat garis-garis sejajar ini ya. Jadi misalnya di M ini, maka XA-nya adalah yang ke atas ini, jadi ini apa, menunjukkan ya, ya ini menunjukkan. Jadi pokoknya ditarik ke depan A ya, depan A. XA-nya itu berarti yang ini. Kemudian kalau XB-nya berarti yang ditarik dari XB, itu yang ini. Kemudian kalau yang XC ditarik dari XC ini ke garis di depannya C. Itu untuk menentukan salah satu konsentrasi yang berada di dalam sistem 3 komponen. Tiap pojok segitiga menunjukkan komponen murni A, B, dan C. Sedangkan titik M menunjukkan campuran A, B, dan C dengan AB menunjukkan konsentrasi C, CB menunjukkan konsentrasi A, dan AC menunjukkan konsentrasi B. Dalam mass fraksi atau persen massa. Ya. Diagram fasa yang umum di dalam ekstraksi cacar ada seperti pada fig ini, di bawah ini. Diagram fasa biasanya seperti ini, di mana komponen A dan B sedikit saling larut. Jadi memang A dan B itu larut, ada yang larut di dalam B, kemudian diekstrak dengan C, biasanya seperti itu. Contoh untuk sistem cair-cair 3 komponen, di mana C larut sempurna pada A maupun B, sedangkan A sedikit larut dalam B, dan B sedikit larut dalam A. Ya, gambar ini seperti ini. Yang A dan C yang di daerah yang di atasnya kurva lengkung ini, itu adalah daerah satu fasa. Maksud satu fasa itu ya, apa namanya, misalnya ekstrak gitu ya, satu fasa, atau rafinat gitu, satu fasa ya. Sedangkan yang di bawahnya garis lengkung ini itu adalah 2 fasa. Maksudnya fasa itu campuran antara fasa A dan B, ekstrak dan rafinat. Nanti masih bercampur, tetapi mengandung komponen A dan komponen A yang mau diekstrak. Daerah 2 fasa
pada kurva tersebut berada di bawah kurva lengkung, sedangkan daerah satu fasa berada di atas kurva lengkung. Campuran awal M setelah diproses ekstraksi akan terpisah menjadi dua fasa dengan konsentrasi masing-masing komponen ditunjukkan pada titik A dan B. Jadi misalnya ada campuran dengan konsentrasi M sekian, kemudian diekstrak, ya setelah diekstrak itu seperti ini, menjadi diagram segitiga ini. Nah, terpisah menjadi dua fasa. Jadi menjadi fasa yang di A dan fasa yang di B nanti. Jadi pada waktu dikocok atau bercampur itu berada di titik M, tapi setelah dipisah nanti, maka yang ekstrak ada di sebelah kiri, yang rafinat ada di sebelah kanan, misalnya seperti itu. Dua fasa dengan konsentrasi masing-masing komponen ditunjukkan pada titik A dan B dengan menarik tie line. Nah, ini menarik tie line ini yang nanti menjadi persoalan kita, menjadi pembahasan kita nanti. Semacam garis subasi yang menghubungkan titik A dan B, yang melalui atau memotong titik M. Titik P disebut flat point, ya, flat point, di mana pada titik tersebut konsentrasi A pada fasa ekstrak sama dengan konsentrasi A pada fasa ramit. Jadi kalau berada di titik ini, itu sulit untuk dipisahkan. Ya. Artinya nanti kalau dipisahkan ya tetap aja yang separuh ada di rafinat, separuh ada di ekstrak. Ini adalah gambaran kurva kesetimbangannya. Kemudian untuk data kesetimbangan dirubah ke koordinat segi 4 ya, atau persegi panjang. Diagram segitiga sama sisi dianggap mempunyai kekurangan atau kelemahan karena masalah koordinatnya yang membuat sulit melakukan perhitungan dengan metode trial and error. Untuk itu dipakai koordinat segi 4 atau persegi panjang untuk plotting data 3 komponen. Untuk sistem 3 komponen asam asetat A, air B, dan isopropil ether C ditunjukkan seperti pada gambar di bawah, yang datanya tercantum dalam appendix A324 Infobase. Untuk sistem ini, komponen B dan C sedikit saling larut. Jadi antara air dengan isopropil alkohol itu ada yang saling larut sedikit. Pada kurva ini, konsentrasi komponen A sebagai aksis horizontal, dan konsentrasi komponen C, jadi A ini adalah asam asetatnya, C-nya adalah yang isopropil ether, sebagai aksis vertikal. Gambarnya seperti di bawah ini. Ini datanya dari appendix A324 itu seperti ini. Kesetimbangan asam asetat, air, dan isopropil ether. Jadi ada di water layer, maksudnya water layer ini adalah di rafinat, sedangkan di isopropil ether itu adalah di ekstrak. Itu gambarnya, datanya seperti ini. Pada waktu asam asetatnya 0, airnya 98,8, isopropil ethernya 1,2%, dan seterusnya sampai ke bawah ini. Nah, kalau ini digambar ke kurva kesetimbangan, maka gambarnya seperti ini. Di sini adalah mass fraction C, baik itu ekstrak maupun rafinat. Ekstrak itu yang Y, dan rafinat yang X. Ya. Y itu berarti yang sudah terekstrak. Yang ini adalah yang rafinat, jadi water layer ini adalah yang rafinat, sedangkan yang ekstrak adalah yang isopropil ether. Maksudnya adalah yang dipisah itu kan asam asetatnya, itu awalnya bercampur dengan air, ingin diekstrak menggunakan isopropil ether. Jadi A-nya adalah asam asetat,
Asetik asid ini, B-nya adalah air, kemudian C-nya adalah isopropil ether. Yang di rafinat, yang di sisa ya, katakan sisa dari ekstrak, itu konsentrasinya seperti ini. Yang di ekstrak itu konsentrasinya seperti yang di kanan ini. Kalau digambar itu seperti ini. Misalnya pada rafinat, ya. Pada rafinat itu untuk gambar ini itu adalah di bawahnya P sampai ke bawah ini adalah untuk bagian rafinat. Sedangkan P ke atas itu adalah untuk yang ekstrak. Nah, untuk gambar ini itu yang di rafinat misalnya pada waktu A-nya sama dengan 0, maka W-nya sama dengan 98, W-nya B-nya 98,8 dan C-nya 1,2 ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, A-nya sama dengan 0, ya. A-nya kan sama dengan 0 di sini. Maka C-nya itu yang kiri ini ya, itu sama dengan 1,2. Jadi titik ini, titik yang saya tunjuk ini, ini itu adalah 0,1,2. Kemudian 0,69 di sini misalnya ya, 0,69 itu XA-nya 0,69, dengan lebih dari 0,5 ya, maka ini tetap 1,2, XC-nya 1,2. Jadi ini itu adalah XA, yang sini XC. Yang B ini mengikuti nanti, nggak usah diperhatikan. Jadi yang asid itu adalah XA, yang isopropil ether ini adalah XC. Yang sebelah kanan, yang asetik asid adalah YA, yang isopropil ether adalah YC. Yang ini YC, ini YA, ini XC, ini XA. Itu, nah, kalau digambar akan diperoleh gambar seperti ini. Ini kalau segitiga yang tidak sama sisi seperti tadi, ya, yang sudah dirubah menjadi segitiga apa ini, siku-siku ya, siku-siku. Kemudian kalau dipindah menjadi kurva segi 4 yang di bawah ini, maka ini kita mengambil XA sama YA-nya saja. XA-nya tadi itu adalah yang di sebelah kiri, jadi yang asam asetat sebelah kiri itu XA, yang sebelah kanan adalah asam asetat yang YA, yang YA ya, yang YA. Jadi yang asam asetat sebelah kiri water layer itu adalah XA-nya, sedangkan yang asam asetat yang isopropyl ethyl layer itu adalah YA-nya. Ini kita gambar di sini, yang bawah ini. Pada waktu XA-nya sama dengan 0, maka YA-nya sama dengan 0 ya. Ini 0, ini 0. Pada waktu XA-nya 0,69, yang YC-nya YA-nya 0,18. Tapi ini di persen, ini persen ya, nanti difraksikan, dibagi 100 semua. Dibagi 100 semua. Jadi pada waktu 00 di sini, dan seterusnya, kita coba aja yang untuk 46,4 itu di sini 36,2. Jadi XA-nya adalah 46,4, di sini adalah 0,5, berarti 46-nya di sini, yang ini 6,4 itu di sini, yang ini 36,2
Jadi YA-nya adalah 36,2 di sini. Ini 1, 2, 3, jadi 0,36. 0,36, ini bawahnya adalah 0,46. Ya, 0,464. Sedangkan yang paling atas ini, yang ini 0,4 berapa ini? Jadi pada waktu ini tuh pada waktu XA-nya 0,42 kalau salah ini. Nah, 44 YA-nya ini ada yang YA-nya di atas 4 ya. Kok enggak kemarin. Oh, plat poinnya ini di plat poin ini. Ya, di plat poin. Jadi untuk menggambarkan yang kurva segi 4 itu ini adalah XA-nya yang asetik asid dari water layer atau yang rafinat ini, kemudian XA yang berada di isopropyl ether yang ada di YA 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 itu yang ada di extract layer itu adalah yang ini, asetik acid di dalam isopropyl ether layer. Ini XA-nya di bawah, YA-nya di kiri. Ya. Nah, dari sini nanti ada perhitungan-perhitungan. Ya. Daerah dua fasa pada fig 1253 adalah daerah yang berada di dalam lengkungan kurva, sedangkan daerah satu fasa berada di luar kurva lengkung. Maksudnya adalah yang ini. Jadi ini daerah yang dibatasi oleh kurva lengkung sebelah kiri ini itu adalah yang dua fasa, sedangkan yang di kanannya lengkungan ini adalah satu fasa. Untuk menggambar di bawah ini sebetulnya bisa juga dari, selain dari data tadi, itu juga bisa diambil dari sini. Jadi pada waktu, misalnya pada waktu, oh gak iso sih ini ya, 0, 1,2. Mengambil IA-nya 0,0. Oh, enggak langsung dari data ini ya, dari data ini. Asetik asid itu XA-nya yang ada di water layer, YA-nya yang berada di isopropyl ether layer. Daerah dua fasa itu tadi yang berada di dalam lengkungan, sedangkan yang di luar lengkungan adalah daerah satu fasa. Tai lain menghubungkan seperti garis operasi ini, menghubungkan lapisan rafinat dengan lapisan ekstrak. Komposisi komponen-komponen pada rafinat ditunjukkan oleh titik X dan konsentrasi komponen pada ekstrak ditunjukkan pada titik Y. Nah, jadi ini pada waktu kita memasukkan konsentrasi awalnya H misalnya, maka setelah diekstrak itu komponen ekstraknya itu berada di G,
Komposisi komponen pada rafinat ditunjukkan oleh titik X dan konsentrasi komponen pada ekstrak ditunjukkan oleh titik Y. Mana X dan Y? Jadi fraksi massa A pada rafinat ditunjukkan pada garis XA. Oh, maksudnya begini ya. Dan fraksi massa A pada ekstrak ditunjukkan pada garis YA. Jadi yang rafinat ada di bawah ini XA, sedangkan yang ekstrak berada di yang atas ini. Yang ekstrak ada di atas ini ya, YA. Jadi yang ekstrak itu di Y, yang rafinat ada di garis X yang ada di bawah, ya, rafinat di bawah, yang ekstrak ada di atas. Sedangkan fraksi massa C pada rafinat ditunjukkan pada garis XC, dan fraksi massa C pada ekstrak ditunjukkan pada garis XY. Jadi yang ini adalah fraksi massa dari C, baik itu ekstrak ataupun rafinat. Yang di bawah ini adalah fraksi massa A, baik itu ekstrak atau rafinat. Jadi kalau misalnya ingin melihat berapa fraksi massa A di dalam rafinat, itu ya memakai titik ini ditarik ke bawah. Jadi di titik garis P ke I ini itu ditarik ke bawah. Misalnya pada titik ini, maka ditarik ke sini ekstraknya, rafinatnya ya. Konsentrasi A di dalam rafinat. Sedangkan konsentrasi A di dalam ekstrak itu melalui garis yang di atas ini. Yang di atas ini menunjukkan nanti misalnya di bawah sini, tarik sini, itu adalah YA-nya. X-nya di sini, Y-nya di sini, misalnya begitu. Jadi kalau di gambar ini, itu barangkali ditunjukkan dengan titik G misalnya, maka G ini adalah ekstraknya, konsentrasi A dari ekstrak, di dalam ekstrak itu adalah G, sedangkan konsentrasi yang berada di rafinat itu adalah di ini. Sedangkan konsentrasi C di ekstrak itu ada di sini, ya, di titik G tadi ditarik ke kiri, sedangkan konsentrasi ekstrak pada titik C, rafinat ya, yang di atas ini adalah ekstrak, ekstrak pada titik I itu adalah ini ditarik ke kiri. Dari gambar 1253 di atas, titik H adalah komposisi awal campuran yang akan diekstrak. Untuk menghitung konsentrasi tiap komponen hasil ekstraksi pada tiap lapisan, ekstrak dan rafinat, maka ditarik garis tie line yang menghubungkan titik G dan titik I yang melewati atau memotong titik H. Bagaimana menentukan kemiringan titik lain tie line GI? Nah, ini ada dibaca di example 1251. Sayang ini belum saya pindah ke sini. Coba sih saya carinya sih. Example 1251. Ini barangkali ya. Oh, ini. Ya, dari sini. Contohnya adalah
sebuah campuran 100 kg terdiri dari 30 kg isopropil eter, 10 kg asam asetat, dan 60 kg air. Di equilibrium dalam layarnya hitam. Layarnya hitam ya, oke. Saya yang keliru, ini belum stop share ya. Oke. Ini barangkali ya. Jadi ada contoh soal seperti ini. Sebuah campuran 100 kg terdiri dari 30 kg isopropil eter C, 10 kg asam asetat A, dan 60 kg air B. Kemudian dicampur atau dikocok, di equilibrated, kemudian diseparated, dipisahkan. Berapakah komposisi masing-masing dari dua fasa setelah dipisahkan? Nah, kalau dari jumlah masanya keseluruhan tadi adalah 100, isopropil alkoholnya adalah 30 kg, itu XC-nya itu adalah 0,3, kemudian XA-nya yang asam asetat itu adalah 0,1, dan XB-nya adalah 0,6 atau 60 kg, 60 per 1. Jadi XC-nya 0,3, XA-nya 0,1, dan XB-nya 0,6. Nah, XC dan XA 0,3 dan 0,1 itu diplot pada titik H. Jadi XA 0,1 dan XC-nya 0,3. XA-nya adalah ini, kemudian XC-nya di sini 0,3, titik H-nya di sini. Nah, kemudian dari situ ditarik tie line-nya. The tie line is drawn to point H by trial and error. Jadi titik garis tie line itu di trial ya. Di trial caranya adalah kan kemiringannya bisa macam-macam, bisa lurus begini, bisa miring agak dari titik nol ini ke sini dan sebagainya, kan bisa begitu. Nah, caranya adalah di trial dulu, trial begitu, terus dari titik I itu ditarik sampai ke bawah, sampai mengenai garis kesetimbangan ini, kemudian ditarik ke kiri. Kalau pas ke kirinya itu pas mengenai garis horizontal, garis 45 derajat ini, setelah ditarik ke atas itu pas mengenai garis extract layer, maka berarti sudah pas. Jadi misalnya saya tarik pertama dari hampir mengenai atau dari H ini saya tarik ke bawah dulu ya, ke bawah agak miring begini misalnya. Pada waktu miring kita tarik ke bawah, itu kalau kita tarik ke kiri lagi, loh masih di sini. Nggak bisa mengenai ini tadi. Ya. Jadi kita tarik begini, tarik ke bawah, ke sini, nggak pas terus ya. Akhirnya dari H itu bisa kita ambil yang paling pas, yaitu yang H mengenai I, setelah I itu ditarik ke bawah, mengenai garis kesetimbangan ditarik ke kiri, pas mengenai garis 45 derajat, diagonal. Kalau pas ditarik ke atas, itu titik G ini membentuk garis lurus dari GHI. Ya. Jadi ini secara trial ini caranya. Maka dari situ akan kelihatan bahwa XI-nya itu di sini, kemudian XC-nya ada di sini. Oh iya, XI-nya di sini, XC-nya di sini. YI-nya di sini, YG-nya di sini, dan YC-nya di sini. Dari
Jadi setelah diambil garis GHI tadi, maka ternyata didapat YA-nya adalah 0,04, YC-nya 0,94. Jadi YA-nya itu adalah di sini 0,04, YC-nya adalah 0,96, ya, di sini YC. YA itu yang di sini, jadi garis yang di atas ini itu adalah Y-nya, YA di sini, YC-nya di sini. XA-nya itu berdasarkan ini didapat XA-nya 0,12 dan XC-nya 0,02. Nah, jadi XA-nya itu adalah yang ini, dari titik I ini, XA, kemudian YA-nya adalah XA, XC ya, XA-nya ini, XC-nya ini. Sehingga XB-nya tinggal dikurangkan, 1 dikurangi 0,12 dikurangi 0,02. Jadi pertanyaan tadi adalah berapakah komposisi dari hasil ekstraksi tadi setelah dikocok kemudian dipisah, ya XA-nya berapa, XC-nya berapa, XB-nya berapa. Itu yang ada di rafinat. Yang diekstrak YA, YB, YC berapa. Yang YA itu diekstrak, yang XA itu di rafinat. Itu salah satu contoh untuk menghitung ekstraksi. Jenis diagram fasa umum yang lain adalah digambarkan pada Fig 1254 yang seperti ini. Di mana B dan C sedikit larut dan A dan C juga sedikit larut. Jadi B dan C sedikit larut, B dan C ini ada sedikit larut, A dan C juga sedikit larut. Jadi ada, kalau yang B dan C sedikit larut tapi A dan C tidak larut, maka ini gambarnya melengkung seperti ini. Tetapi kalau ada yang saling melarut semuanya walaupun sedikit, maka ada C larut ke A, B larut ke C, maka gambarnya seperti ini. Ada dua namanya dua garis batas ya. Ini agak sulit nanti kok gambar seperti ini. Itu barangkali untuk hari ini isinya hanya pengantar dari ekstraksi, itu yang sampai ke kurva segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku ini. Jangan untuk berikutnya nanti adalah yang single fase, multi stage dan sebagainya nanti. Ya. Sebelum teruskan, coba saudara cari artikel tentang ekstraksi cair-cair, lalu jelaskan definisi ekstraksi cair-cair, tujuannya, prosesnya, model-model alatnya, dan sebagainya. Ini di buku Jinokoplis ada sebetulnya, boleh saudara buat resume atau juga dicari di internet, di Google, cari saja foto-fotonya dan sebagainya itu ada kalau di Google. Tapi kalau di Jinokoplis itu hanya gambar sketch saja. Kemudian jelaskan istilah ini, solute, solvent, diluent, ekstrak, rafinat, tie-line, flat point. Kemudian coba buat kembali kurva yang di atas tadi, dari data appendix A324, itu pakai Excel. Itu nanti buat yang agak besar, sehingga nanti titik-titiknya itu lebih kelihatan, lebih gampang kalau yang gambar ini tadi kan terlalu kecil,
yang ini terlalu kecil. Nah, kalau kamu buat lagi dari Excel itu mungkin rincian dari apa namanya angka-angkanya itu lebih melebar, lebih detail, sehingga kalau kita dapatkan kurva yang ditentukan seperti ini, angka-angkanya itu bisa lebih cepat, lebih tepat ya pengambilannya. Ini saya sertakan pembanding dari McCabe dan Smith. Di bukunya McCabe dan Smith, Unit Operation of Chemical Engineering itu ada seperti ini ya. Coba dibaca nanti. Sebagai referensi. Yang ini tadi gambarnya yang ada yang sedikit larut tadi ya. A dan heptan dan anilin itu ada sedikit larut, anilin dengan MCH ini sedikit larut. Sehingga gambarnya seperti ini. Yang ini yang MIG dan H2O ini saling ada sedikit larut, tetapi dengan yang atas ini yang aseton tidak saling larut. Sehingga gambarnya seperti ini tadi. Sampai di sini ada pertanyaan barangkali? Belum ada pertanyaan. Seperti biasa ini akan saya kirim melalui Ronat, nanti tolong di share ke teman-teman sambil dibaca, sambil dicermati begitu ya. Yang kurang paham nanti boleh ditanyakan. Atau sekarang ada yang ingin bertanya? Ini mudah-mudahan bisa kuliah offline ya. Untuk menjelaskannya agak lebih enak kalau ketemu langsung ini sebetulnya. Di papan tulis gitu, gambar-gambar itu enak. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih perhatiannya. Saya minta maaf apabila ada yang kurang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin meninggalkan tempat. Halo.